Nah, tapi kalau misalnya dia bersuara mengatakan, "Woi, kami ini udah dari 1843," gitu. Kok nggak pernah apa namanya mendengar tuh apapun. ya. Sehingga Kan- bentrok itu terjadi ya. Bentrokan pecah antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari mulai TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan. Bentrokan ini terjadi lantaran warga menolak pengembangan pembangunan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Untuk membahas topik relokasi Rempang Batam, solusi atau tirani, kali ini sudah ada Bapak Alfon Kurnia Palma. Beliau adalah Ketua Badan Pekerja Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI 2011-2015. Terima kasih Pak Alfon sudah hadir di Mikes hari ini Pak. Kita bahas yang lagi viral banget nih Pak. Apa yang memicu bentrok dari masyarakat dan aparat TNI Polri sekarang ini Pak? Apa yang sebenar-benarnya terjadi Pak? Kalau saya sih menilai gini ya. Nilai dasar yang harus ada dalam hukum itu adalah ketika ada milik seseorang gitu ya. Itu ketika akan diambil itu harus ditanyakan terlebih dahulu gitu. Itu prinsip dasar gitu. Artinya adalah hak milik seseorang itu hak yang tidak boleh diganggu-gugat dalam kondisi apapun, walaupun dalam konteks negara itu mempunyai fungsi sosial gitu ya. Nah, jadi di situ ada namanya proses penyerahan yang keinginan yang paling luhur dari si pemilik gitu ya. Itu makanya dikatakan dalam proses-proses pembangunan bagi masyarakat adat gitu ya atau indigenous people ada dinamakan FPIC, Free Prior Information Consent gitu ya. Jadi harus persetujuan yang free sebenarnya. Terlebih dahulu kepada orang-orang terlebih dahulu itu gitu ya. Nah, jadi di situ akan terjadi suatu proses peralihan yang damai. Gitu. Itu makanya milik itu bisa berpindah ketika dia ada suatu persetujuan di situ. Gitu. Ini kalau misalnya ada konteks ada milik orang yang ingin diambil, gitu kan, meskipun itu oleh negara. Gitu. Beda memang kalau semisal tidak ada orang, gitu ya. Kalau tidak ada orang, boleh negara langsung menatakan bahwa ini saya berikan izin kepada Anda gitu, untuk dikelola. Kan dua konteks yang berbeda kan gitu ya. Nah sekarang kita bisa melihat di Pulau Rempang yang sebenarnya adalah kaitan dengan adanya Barelang itu sendiri gitu ya. Yang ingin menyaingi dari Singapura itu sendiri. Nah Batam sudah, Rempang kan belum, kan gitu kan, dan satu pulau lagi itu belum, yang ingin dikoneksikan gitu kan. Betul dalam pembangunan itu membutuhkan suatu kesediaan dari orang-orang ya untuk merelakan hak-haknya dia. Tetapi pembangunan itu ada beberapa syarat-syarat sebenarnya gitu kan, sehingga dia tidak dikatakan pembangunan yang sewenang-wenang gitu kan. Nah kalau dalam proses waktu saya belajar di MIH ini gitu kan, sebenarnya kan GCC itu kan dia berbicara tentang pilar gitu kan. Pilar itu bukan hanya tonggak, tapi lebih berbicara tentang ada partisipasi di situ, kan gitu kan. Nah pertanyaannya apakah ada partisipasi di situ atau tidak gitu. Nah dari situ kita bisa mengkaji lebih belakang gitu kan. Kalau misalnya di Rempang pada saat ini dia ada orang atau tidak gitu. Nah, kita bisa melihat dari adanya bukti-bukti sejarah gitu. Yang saya dengar kan mereka udah menempati tempat itu sejak 1918, bahkan ada yang bicara masyarakat tadi bicara seperti itu, Pak. Apakah ini prosesnya memang sudah panjang dari dulu atau memang baru sekarang ini tiba-tiba mereka mau digusur, Pak? Nah, kalau dari bukti sejarah ya, kalau saya baca di dalam beberapa dokumen-dokumen, nah ternyata di sana itu udah ada dua penduduk gitu kan, Melayu dalam, Melayu luar gitu ya.
Dua Melayu itu sebenarnya tuh telah bersinggungan dengan orang Tionghoa ketika itu yang diberikan privilege oleh kolonial Belanda ketika itu kan. Bahkan memang ketika itu kedua Melayu itu gitu ya, satu bercocok tanam yang di dalam gitu kan, dan nelayan yang di luar itu bertransaksi sebenarnya gitu. Oh, jadi di mereka tahun sendiri 1843. Oke. Itu 1843 loh. Kan gitu kan? Sampai itu kan masih ada dua kekuasaan gitu kan, baik kekuasaan kerajaan kerajaan di sana gitu ya, dan kemudian ada juga pemerintah Belanda kan gitu. Nah sampai runtuhnya kerajaan tersebut di tahun 1913, otoritas Belanda gitu kan, itu juga mengakui gitu kan. Nah kalau semisalnya fakta sejarah tadi sudah mengatakan sudah ada orang di sana, ini tanah yang sudah diinjak-injak loh. Tanah yang sudah menjadi tumpah darahnya loh. Maksud tumpah darah itu di situ kan banyak orang sudah melahirkan kan. Di situ darah tertumpah gitu ya. Untuk disediakan ruang bagi anak-anak yang lahir gitu kan untuk bercocok tanam gitu. Nah, ketika itu sudah ada, kemudian ada kebijakan negara di tahun 71 ingin menyaingi, misalnya contoh di Singapura gitu ya, dengan kawasan terintegrasinya gitu kan. Apakah negara walaupun dia punya definisi hak menguasai negara gitu ya, itu berhak dan mempunyai otoritas untuk mengambil secara sepihak? Tidak. Gitu. Untuk ya, misal di sini kan berdasarkan peta KLHK gitu menyatakan di situ adalah APL, areal peruntukan lain, gitu ya. Tetap itu harus dilihat di situ ada orang atau tidak gitu. Kalau misalnya ada orang, ganti, gitu. Ganti rugi? Ya bukan ganti untung, gitu. Kalau ganti rugi semua dong orang kan gitu kan. Okay. Nah, ketika di situ udah ada ganti untung berdasarkan standar perundang-undangan lah paling minimal gitu ya. Nah, barulah itu akan dilegalisasi dalam bentuk suatu kepres yang bersegi satu, gitu. Nah, sekarang apakah penerbitan kepres di tahun 80 tersebut itu sudah melalui skema itu atau tidak? Gitu. Dan kemudian si pemegang HGU apakah diberikan secara free atau cuma-cuma atau memberikan kompensasi kepada negara? Pemegang HGU ini siapa, Pak? Kalau di sini kalau saya baca sih PT Mekar Elok Grah. Oh, oke. Iya. Oh, dia yang pemegang HGU sekarang. Iya, dia pemegang HGU ya. Nah, ini kan dibilang untuk Rempang Eco City ya. Nah, kemudian ini rencananya ada investasi sebanyak 11,5 miliar US dollar dengan menampung 35.000 orang kan gitu ya. Nah, jadi itu jadi pertanyaan dulu sebenarnya gitu kan. Apakah dalam proses tersebut sudah sesuai memang secara prosedur atau tidak gitu. Baru nanti dikaji untuk melakukan pemenuhan hak-hak dari si pemilik HGU gitu. Kalau semisalnya dia belum selesai, ini belum selesai gitu kan. Pertanyaan, seberapa urgent bahwa itu ingin di clean and clearkan pulau tersebut, kan gitu. Seberapa urgent, kan gitu kan. Orang waduk pun gitu ya, waduk pun itu juga sampai tertunda berpuluh tahun gitu ya. Nah, ini kan untuk Eco City, kan. Pertanyaan apakah seberapa urgent untuk itu gitu kan. Nah, sekarang begini juga gitu kan. Kalau di situ tidak ada penduduk juga, kenapa di situ ada sekolah dasar? Kenapa di situ ada aset-aset pemerintah juga, gitu ya? Kenapa itu tidak ditanyakan dulu, gitu kan? Kenapa negara itu memubazirkan pembangunan atau membangun sarana-sarana pendidikan, gitu kan? Dan kemudian itu akan dihancurkan juga, akan dialihkan, gitu.
dan itu tidak bisa serta-merta itu hilang, tidak, tapi itu harus diruslah gitu. Karena itu kan sarana prasarana pemerintah sebenarnya gitu kan, yang terdaftar dalam daftar aset negara. Oke, berarti kalau diruslah tidak bisa dijual. Ya memang kalau misalnya milik negara, itu kan milik negara kan, SD itu kan, atau sarana prasarana itu ya. Nah itu harus diruslah gitu. Karena kan dalam proses ganti kerugian itu kan ada 4 pilihan gitu ya. Satu pilihan untuk mendapatkan ganti kerugian berbentuk uang, berbentuk saham, ruslah, kemudian dia menjadi bagian pada situ. Itu berdasarkan undang-undangnya, kan gitu kan. Okay. Itu skemanya gitu ya. Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah apakah memang ini menjadi suatu hal yang strategis pada saat ini, karena kan menjadi proyek strategis nasional, gitu. Nah, jadi sebenarnya ada di tiap tingkatan itu ada pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus dijawab terlebih dahulu, gitu. Sehingga proses peralihan tanah dan kemudian pengosongan ya. Kalau kata Kemenpolhukam gitu ya, itu benar adanya memang untuk dikosongkan gitu ya. Dan betul apa dikatakan oleh Menteri BPN bahwa di situ tidak ada sertifikat atau tidak ada penduduk. Gitu. Tidak ada penduduk. Ya, dalam artian di situ tidak ada sertifikatnya. Gitu. Tetapi sebenarnya apakah sekarang mereka memiliki sertifikat masyarakatnya di sana, Pak? Pertanyaannya kan begini. Apakah orang-orang adat gitu ya, itu mengedepankan pembuktian secara surat? Coba dicari gitu kan. Apakah orang-orang Dayak, apakah orang-orang suku anak dalam itu mementingkan surat? Di situ tidak. Mereka bermukim berpindah-pindah kok, kan begitu. Yang mereka tahu dalam musim durian, saya kesini lagi di bulan ini, pada bulan September. Saya akan berpindah ke tempat yang lain pada saat musim jengkol di sana. Gitu. Begitulah prinsip dasarnya orang nomaden, gitu. Orang adat gitu. Nah, jadi itu terus menjadi pertentangan gitu. Nah, inilah yang dimaksimalkan lah ya, bahwa harus ada program namanya Land Administration Project, bahwa semuanya itu harus bersertifikat gitu. Yang tujuannya adalah memberikan kepastian bagi setiap orang gitu kan, bahwa dia memiliki kepemilikan gitu. Nah, yang begitu-begitu bagi masyarakat adat itu tidak. Jangankan itu, Mbak. Di Jakarta pun pertanyaannya, apakah masih ada tanah yang tidak bersertifikat? Masih. Apakah situ tidak ada orang? Ada orang. Ada orang. Ketika situ tidak ada sertifikat, ada orang, dalam arti ada rumah gitu kan, apakah serta-merta bisa diambil aja rumah tersebut? Tidak kan? Nanya dong. Nah, jadi prinsip dasarnya itu adalah kalau ada orang, tanya dulu gitu. Apa bentuk kompensasinya yang diinginkan gitu. Udah jelas nih bentuk kompensasi seperti apa gitu kan, barulah itu akan dibangun gitu. Dan apakah pemerintah melakukan itu, Pak? Sekarang ini? Menurut Mbak? Itu sekarang yang menjadi banyak pertanyaan kan, Pak. Apakah pemerintah melakukan itu? Dan sekarang ini banyak sekali pertanyaan dari audiens, kita membela masyarakat atau membela pemerintah nih, Pak? Pertanyaan begini, negara itu hadir karena negaranya aja langsung, atau ada salah-salah negara? Kan gitu kan? Kan ada rakyat. Kedaulatan muncul kan ada rakyat, kan gitu kan? Nah sekarang rakyat ketika ditepikan ya, dipinggirkan gitu ya. Nah apakah tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan sosial untuk segenap bangsa, tumpah darah Indonesia gitu kan, itu akan terwujud? Nah, itu aja pertanyaannya gitu kan. Itu jangan salah Soekarno, ini kan Pancasila, Bung Karno, itu kan prinsip dasar Soekarno tuh kan.
Negara kita Pancasila. Kan gitu kan? Yang tidak pernah terubah gitu kan. Dari tahun 45 sampai amandemen keempat itu kan itu tujuan negara kita dan kemudian Pancasilanya. Kan gitu. Apakah itu terpenuhi? Saya nggak tahu, Mbak mungkin lebih tahu. Sebagai magister di ilmu hukum. Ya. Saya melihat belum terpenuhi, Pak. Maaf, saya harus menjawab. Iya. Dan pertanyaan Bapak tadi, apakah pemerintah melakukan ini? Melakukan ini untuk apa? Melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat terlebih dahulu. Iya, kalau semisalnya faktanya ada orang lawan, kan gitu. Berarti tidak dipertanyakan terlebih dahulu. Saya tidak tahu. merasa diusir, merasa disingkirkan, merasa ini menjadi tirani semena-mena. Dia ukuran dasarnya, Mbak, ya gini. Pada saat Soeharto berkuasa, orang dibungkam, orang tidak berani bersuara, orang tidak berani melawan. Iya. Kan gitu. Ukuran sekarang ketika reformasi sudah ada, ukuran sederhananya begini, apakah orang sudah terjerdaskan? Gini aja. Ketika ada kebijakan yang tidak menguntungkan dia ngelawan atau dia meninju gitu kan, berarti pemenuhan hak sipil politik gitu kan, itu terpenuhi gitu. Itu bukan dalam artian ininya ya, yang ekstrimnya gitu ya. Dia itu bersuara. Bersuara itu bukan pelanggaran hukum. Kan gitu kan. Dia melanggar hukum ketika ada batasan dalam undang-undang yang menyatakan itu dilarang. Contoh, dia itu merusak. Iya. Misalnya kemarin dia merusak gitu kan, kena 170 dia tuh. Kan begitu? Iya. Nah, tapi kalau misalnya dia bersuara mengatakan, "Woi, kami ini udah dari 1843," gitu. Kok nggak pernah mendengar apapun. Ya. Sehingga kan, bentrok itu terjadi ya. Ya. Dan saya lihat kasus ini perlu kosnya sangat tinggi loh, Pak. Ya. Melibatkan aparat TNI, berarti kan. Mbak, ini ada 11,5 miliar US dollar, Mbak. Gitu. Dirupiahkan berapa nih? 300 sekian triliun. Iya, betul ya? Betul. Sekian triliun. Gitu. Nah, sekarang gitu ya, untuk ini berposisilah negara itu berhadapan-hadapan dengan rakyat jadinya. Kan gitu. Kasus ini bisa dibilang sebagai kasus konflik agraria nggak, Pak? Pertanyaan saya gini, apakah terjadi udah ada adu belum di situ? Kan gini, karena teori konflik gitu ya. Dia ada ada yang manifest gitu kan. Ada yang ada potensial, ada manifest gitu kan. Dan kemudian dia sudah, pokoknya dia ada di dalam, ada kemudian sudah muncul gitu. Kan gitu. Itu udah muncul nih. Gitu. Kalau dulu mungkin di tahun 2001 orang masih gondok aja nih, kan gitu kan. Gimana sih ceritanya gitu kan? Akhirnya ada pengaduan pidana, ada macam-macam gitu ya. Itu masih potensial dia gitu kan. Kan gitu. Ada manifest dan laten gitu kan. Kan gitu ya. Nah, dia sudah manifest pada saat ini. Dia sudah muncul gitu. Udah ada perlawanan-perlawanan gitu. Jadi sudah terjadi konflik yang manifest pada saat ini gitu kan. Bahkan orang mengatakan bahwa sudah ada juga gitu kan purnawirawan dan macam-macam kayak gitu kan, yang mantan Kodim itu mengatakan bahwa masyarakat memang sudah lama di sana gitu kan gitu. Nah, jadi kalau bisa dilihat dari fakta-fakta tersebut, syarat dari konflik sudah terpenuhi gitu. Nah, berarti sudah bisa dibilang konflik agraria sekarang di ini. Di agraria. Tapi kan sekarang kita mau tanyakan ini tipologi konfliknya konflik apa gitu. Yeah. Apakah di horizontal atau vertikal? Yang paling berbahaya itu adalah konflik horizontal. Oke, apa yang terjadi sekarang, Pak? Horizontal atau? Itu kan perlawanan dari masyarakat dengan negara aja kan gitu. Nah,
jelas itu ininya apa namanya tuh wilayah pertarungannya sebenarnya. Bisa secara hukum gitu kan, bisa gugat aja itu kan apa namanya tuh HGU itu sendiri gitu kan, bisa sebenarnya gitu. Nah kalau yang bahaya itu ya apa horizontal, masyarakat dan masyarakat tuh berantem gitu kan, itu paling berbahaya itu. Dan jadi seperti terjadi 98 ya Pak. Yang paling mengerikan itu sebenarnya kayak konflik di Poso, Ambon, dan kemudian di beberapa daerah yang lain sebenarnya gitu. Itu paling berbahaya gitu kan. Jangan sampai ke sana gitu kan. Nah, tapi sekarang kan kita melihat bahwa di sini kan ada konflik sumber daya alam khususnya di level agraria kan gitu. Nah, untuk itu makanya harus di-clear-kan gitu kan. Clear itu bukan dalam artian ini udah ada undang-undang dan kemudian ada kebijakan yang memudah-mudahkan, yang sebenarnya itu bisa saja bukan jawaban gitu. Misalnya contohnya ya bagi mereka itu akan diberikan apa namanya HGB ya, dan rumah gratis tanpa ada tanpa uang potongan gitu kan selama 30 tahun gitu. Ya, itu HGB loh Mbak. Di tanah ulayat mereka ada dalam artian ada hak milik mereka yang urutan paling tertinggi gitu kan, itu diturunkan menjadi HGB kan gitu. Tetapi rasanya untuk mereka bukan hanya penggantian rumah saja ya Pak ya, tetapi mereka harus merubah kulturnya, merubah budaya, merubah tradisi. Iya. Dan itu apakah mereka bisa terima? Saya rasa tidak. Itu dia masalahnya gitu kan. Kayak kejadian di mana ya, ada terjadinya bencana alam, makanya dikhawatirkan adanya tsunami. Makanya warga-warga di seputaran pantai itu dipindahkan ke pegunungan. Nah, pertanyaan sederhananya, orang sudah biasa nelayan, gitu kan, disuruh bercocok tanam, nggak bakal bisa, gitu. Betul. Jadi intinya kan sebenarnya begini. Sebenarnya ada kearifan-kearifan tradisional yang sudah bisa dilakukan sendiri oleh mereka, gitu kan. Tanpa campur tangan negara. Seharusnya sebenarnya adalah negara itu mengambil nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat itu sendiri, dan kemudian itulah menjadi suatu prinsip umum, dan itu menjadi aturan gitu. Nah, yang begitu-begitu saya nggak lihat tuh, gitu. Saya contoh begini, prinsip dasar ya kami seorang Minang begini, kalau takut gelombang, jangan tinggal di tepi pantai. Gitu. Nah, begitu juga yang begini gitu kan. Kalau semisalnya apa namanya tuh proses pembangunan akan dilakukan gitu kan, harus siap dengan adanya kritik dan kemudian sanggahan-sanggahan gitu. Itu kan sehat gitu. Dan menurut Bapak apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini Pak? Karena kita melihat bentrok ini, Pulau Rempang ini, apakah harus di stop atau harus dilanjutkan? Dan kalau dilanjutkan seperti apa harusnya kebijakan pemerintah? Menurut saya semestinya di-clearkan dulu tuh sebenarnya tuh proses kepemilikan itu sendiri gitu. Ketika sudah clear gitu ya, dan kemudian mereka orang-orang sudah setuju, barulah itu bisa dilaksanakan gitu kan. Nah, jangan karena sesuatu yang baru prediksi gitu ya. Ini kan prediksi ya, kan gitu. Walaupun ada keberhasilan menciptakan potensi, kan gitu sebenarnya gitu kan. Bahwa di situ ada kemungkinan investasi sebanyak 11,5 miliar US dollar gitu. Itu mengabaikan hak-hak dasar yang ada di tengah masyarakat gitu. Betul bahwa negara Indonesia itu berkembang dengan adanya investasi, tapi investasi itu untuk kesejahteraan. Betul adanya hukum, tapi hukum itu untuk memanusiakan orang. Gitu. Itu kira-kira, Mbak. Oke. Kita akan closing, Pak. Boleh dikasih closing statement nih untuk audiens tentang kasus Pulau Rempang ini, Pak. Closing statement saya sih sebenarnya lebih baik bekerja daripada berpantun ya, di tengah dinamika perpolitikan untuk capres pada saat ini gitu.
Jadi dengan bekerja dan menemukan akar masalahnya itu bisa mensejahterakan rakyat, dan itu juga akan memberikan rasa kebahagiaan pada masyarakat, dan mereka akan membalas itu dengan pantun lagi, terutama bagi Pulau Rempang yang suka berpantun Ria. Oke, terima kasih Pak Alfon. Terima kasih sudah hadir di Miskes. Saya closing dulu ya Pak. Yuk. Terima kasih Mikeser sudah selalu stay on di Mikes Unggul, dan saksikan terus episode-episode selanjutnya yang pastinya penuh dengan edukasi, informasi, dan sangat menarik. Sampai jumpa.